ini juga selain aku rekam ya, jadi buat nanti yang belum ngerti atau yang ketinggalan itu bisa ditonton lagi, nanti aku share ke Drive. Oke, ini aku share screen ya. Oke. Sip. Keluar nggak nih screennya? Keluar keluar. Suara Keluar. suara aku keluar ya? Ya. Oke, ini simpan dulu taruh bawah deh. Ini minimasnya gimana ya? Oke. Sip. Ini taruh bawah deh. Oke, nah selamat datang di online workshop Keyshot Basic 3D Rendering ya. Thank you Indes udah ngundang aku sebagai pembicara. Thank you Gaza udah jadi hostnya. Baik lagi, ini mau ngingetin lagi, ini lebih ke basic ya. Jadi mungkin yang udah bisa sedikit-sedikit kita bakal ngulang lagi gitu. Nah ini ada Lego dengan lambang Indes. Itu nanti kita belajar gimana render kayak gini, kayak gitu. Terus tentu saja ini nggak disponsor oleh Keyshot, nggak dibayar sama sekali. Jadi ini murni untuk teman-teman Indes. Soalnya baik lagi ya, kenapa didirikannya Indes itu untuk belajar yang nggak diajarin oleh dosen. Gitu. Jadi semoga Indes terus kayak gitu, terus haus akan ilmu dan uh, lebih rich lagi lah ke alumni apa sih yang pengen belajar, kayak gitu. Terus oke, coba tes lagi, ini suara gue keluar nggak ya? Takutnya nggak keluar. Keluar. Keluar ya? Keluar sorry. Oke, kenapa sih harus mesti keyshot gitu kan? Aing maunya V-Ray, kayak anak interior misalnya. Itu pertama itu keyshot itu internasional ya, maksudnya standar internasional para product designer, industrial designer. Dipakai di Eropa, Amerika, Korea, India, Indonesia juga. Cuman yang lebih kerasa itu di Eropa sih, mereka bener-bener apa namanya dari universitasnya udah standar banget Eropa sama Korea ya. Terus gampil banget dipakai. Kenapa? Sorry. Lalu tadi ada yang nanya? Enggak ya? Lanjut ya. Terus kedua, ini gampang banget dipakai, terutama buat visualisasi produk ya. Jadi pengen langsung apa namanya ngasih lihat visualisasi produk dengan cepat, dengan tepat gitu. Itu bisa pakai Keyshot ini. Uh, Kenapa gue bilang easy to use? Soalnya bandinginnya sama anak interior gitu. Misalnya mereka kan pakai V-Ray kan. Jadi kalau ngeliat V-Ray itu ribet banget, itu mesti setting macem-macem, belum lagi nggak dikasih material segala macem, itu ribet ketimbang Keyshot gitu. Terus yang ketiga, kenapa benefitnya banyak banget material-material yang udah dibikinin sama environment dari Keyshotnya. Jadi segala kebutuhan kalian tuh udah ada semua di situ. Dan kalau kalau maunya cuma cepet-cepet doang itu langsung bisa jadi kayak gitu. Terus nah ini mau ingetin lagi, ngedesain itu sebenarnya baru sepertiga jalan loh. Kenapa? Soalnya setelah ngedesain, oke kalian udah eksplorasi, udah asistensi segala macam, desainnya jadi. Oke, abis itu mau ngapain? Gitu kan. Berarti kan ada namanya marketing ya, terutama produk-produk yang emang niatnya buat jualan gitu untuk bisnis. Ada marketing kan, gimana caranya produk kita ke expose, produk kita dilihat orang, produk kita membuat orang engage lah untuk mau beli gitu kan. Baru akhirnya ketiga orang pengen dan mau pakai produk kalian gitu. Jadi dengan adanya render ini, dengan adanya visualisasi produk ini, itu bisa masuk ke marketing nih. Jadi kebayangkan kalian udah ngedesain capek-capek, tapi kalian nggak bisa mempresentasikan desain kalian secara baik ke klien atau enggak ke customer gitu. Jadi bener-bener hampir cuman sepertiga jalan doang kalian gitu. Terutama yang udah TA ya, pasti kebayangkan pentingnya visualisasi desain kalian gimana sih biar kebayang, biar pembimbing tahu maunya kalian ngapain sih, terus pas lagi sidang juga ini maksud desainnya apa. Itu pentingnya ngerender. Mungkin untuk mungkin mikirnya gini kali ya, oh gue bisa kok pakai render tradisional gitu. Oke, itu bagus, cuman untuk produk apa untuk standar sekarang itu lebih ke 3D sekarang, jadi orang lebih kebayang dan lebih bisa ngejual lah kayak gitu. Terus ini contoh-contohnya ya orang-orang yang udah pakai Keyshot. Nah ini ada Jerry Folio, dia mahasiswa Korea dari Korea University.
Ini produk-produk yang dia desain selama dia studi ya. Dan baik lagi dia masih mahasiswa. Bisa dilihat sih sebenarnya ini simple banget kan. Barang-barangnya simple, cuma bulat-bulat, kotak-kotak, potong sana potong sini, cuman terlihat baik gitu loh. Karena di render dengan bagus dengan fotografi yang memiliki apa ya apa namanya ngasih lihat produk itu dengan baik gitulah. Terus ada lagi Samdas Design, mungkin ada yang pernah follow ya. Ini dia industrial designer juga sama dia pakai Keyshot juga nih. Uh, Semuanya ini simple ya, maksudnya backgroundnya tuh cuman solid color, terus cuma satu barang gitu kan. Cuman kalau di render dengan baik itu bisa mempresentasikan produk kalian dengan baik juga gitu. Dia juga ini sih bikinin tutorial sih ke pengguna Keyshot juga, jadi kalian bisa follow sama lihat di YouTube nih Samdas Design, dia ngeluarin tutorial bagus. Terus ada ini Jin Yong Kwon, ini juga sama, dia dari Konkuk University, sama industrial design juga. Baik lagi ya, ini benar-benar simple banget barang-barangnya juga, cuman di render dengan baik, jadi terlihat bagus gitu. Kalau bisa lihat kan ini cuma bulat-bulat doang, tapi dikasih shadow, fotografinya bagus, materialnya bagus gitu-gitu. Terus ada Liam Martin, ini industrial designer sekalian dosen dari NTU tuh gue lupa, Nottingham kalau nggak salah. Ini juga sama ya, dia ngerender headset, ngerender speaker, kursi gitu, dengan setting yang sebenarnya sederhana banget gitu, solid color belakangnya, cuma dikasih lampu, tapi dengan material yang tepat dan baik gitu. Itu orang-orang yang ngerender produknya tapi dengan cara sederhana cuman baik gitu. Ini ada juga industrial designer juga, ini dari Turki kalau nggak salah ya, Y Design. Ini juga sama ya. Uh, ini kalau dia tuh kelihatan banget teksturnya tuh sangat baik banget diolah ya. Jadi kesannya tuh lebih meyakinkan gitu. Ini dari Nike-nya, dari ini kayaknya Bluetooth speaker, ini kursi gitu. Sama ya belakangnya solid color gitu. Cuman sebenarnya gue mau ini sih, mau apa namanya, ngasih contoh yang lebih ribet lagi, cuman baik lagi ini basic rendering, jadi lebih baik contohnya yang basic juga. Sebenarnya ini basic sih, cuman sangat bagus untuk pengolahan material sama lightingnya gitu. Terus banyak yang nanya nih, biar render bagus caranya gimana sih bang gitu. Pertama itu material sama tekstur, jadi kalau kalian pakai AutoCAD Fusion 360 ya, itu bisa tekstur nggak sih? Setahu aku Fusion gak bisa sampai tekstur node gitu, cuman ya simple doang. Oh, oke. Jadi nggak apa sih, sama aja ya. Mungkin sama kayak Hmm. SketchUp juga ya. Ngasih tekstur yang baik juga juga apa namanya juga diperlukan gitu kan, Di material sama tukang tekstur. HPRD yang jadi Terus Bentar. kenapa? Oh, ada yang belum mute. Tolong di mute dulu ntar. Oke, lanjut ya. Terus yang kedua tuh lighting. Jadi ada pencahayaan ya. Jadi oke, setelah material kalian bagus, tentu kasih cahaya dong gitu kan. Masa ngerender gelap-gelap kan gak enak gitu. Jadi ada pencahayaan ya. Mau cahayanya dari samping, dari depan gitu. Mungkin kalau lihat dari yang ini nih, nah ini kelihatan nih, oh cahaya dari depan. Dari samping ya, ada lagi dari bawah. Gitu. Ini juga ini keras banget nih cahayanya dari samping kanan gitu. Itu yang bikin jadi suatu render tuh fotorealistik gitu. Terus nah setelah ngomongin lighting juga nyambung ya ke fotografi, jadi buat teman-teman yang udah jago fotografi bisa diaplikasiin juga di render. Jadi lo senangnya main depth of field nih, main yang bokeh-bokeh itu bisa, atau enggak mainnya yang minimalis atau yang mainnya tekstur banget, itu bisa diaplikasiin, soalnya sebenarnya basicnya itu sama banget sama fotografi. Terus lihat referensi ya, jadi jangan ngerender tanpa referensi. Maksudnya sama kayak kita ngegambar, kita butuh referensi kan. Jadi ketika kita lagi apa namanya early study kayak gini, cari referensi yang bagusnya kayak gimana sih, pengennya kayak gimana sih. Itu biar kalian pas ngerender, pas pakai Keyshot itu terarah. Gitu. Terus yang kelima latihan ya, jelas. Terus yang keenam cari tutorial di YouTube. Ini
sebenarnya ini ya apa cara cara sakti gitu. Jadi kalian harus rajin-rajin nyari tutorial, kalau nggak ngerti cari, kalau nggak ngerti tanya gitu. Jadi jangan stuck, jangan apa namanya kalau udah nggak bisa jalan gitu, maksudnya nggak mau nyari gitu gitu, jangan. Itu mendingan cari aja di YouTube atau nggak di Google. Terus 7, 8, 9, 10 lagi-lagi ya praktis, latihan biar kalian makin familiar sama keywordnya, sama toolsnya. Keyword tuh bisa ngapain aja dan apa-apa nih yang mesti dicari biar kejar impian kalian tuh kayak gimana. Gitu. Nah ini tadi ya fotografi ya sama. Jadi nanti di keyword tuh bisa kalian atur pencahayaannya gimana. Nah ini kalau mau achieve efek kayak gini, ada cahaya dari belakang, terus ada cahaya dari samping kanan biar bisa sampingnya misalnya hitam gitu, samping kanannya lebih cahaya. Nah yang di sini juga nih sama nih, pengennya yang bagian kirinya tuh habis nih hitam semua shadow gitu. Berarti yang bagian kanannya difokusin nih cahayanya. Ini prinsipnya sama banget sama fotografi gitu. Jadi kalian juga bisa intip-intip tuh anak TKV di studionya gitu. Ini kalau foto kayak gini gimana sih gitu. Oh pencahayaannya kayak gini, aplikasiin ke render kalian. Itu sama prinsipnya. Oke, nah ini tadi ya referensi, cari aja di Pinterest paling gampang ya, produk render. Ini udah jebret langsung kelihatan lah gitu. Biasanya orang-orang kalau produk render kayak gimana sih, nih, terutama yang masih simpel-simpel nih, yang belum interior gitu. Ini banyak banget gitu. Terus jangan lupa diffusion apalagi ya, fillet your edge. Jadi ujung-ujungnya nih edge kalian tuh jangan bener-bener apa namanya tajam gitu loh. Soalnya di dunia nyata tuh sekarang nggak ada. Bahkan kalian kalau lihat pisau ya ujungnya tajam gitu, kalau kalian zoom aja itu sebenarnya ada edge loh, cuma kecil banget. Nah itu satu. Yang kedua, fillet itu ngebantu kalian lebih realistik hasilnya. Jadi bisa dilihat ya yang kanan tuh bagian edge-nya setelah di fillet tuh dia kayak nangkap cahaya gitu loh. Dia lebih ngasih kesan apa ya? Highlight juga. Kenapa? Ya highlight gitu ya. Iya, highlight gitu lah, dia nangkap highlight. Jadi lebih ke define lah produk kalian gitu. Terus juga kalau ada pertemuan ya, misalnya ada pertemuan dua barang, tapi di fusion dia mepet banget tuh, nol gitu ininya, apa sih namanya tuh jaraknya gitu. Mendingan kasih aja 1 mili, jadi biar kelihatan kayak ada apa namanya persatuan dari dua objek gitu. Mungkin bisa contohnya tuh kayak, nah ini nih, ini kan dia ngasih nih, si Liam ini dia ngasih jarak 1 mili nih kayaknya nih di bagian sini nih, yang stiker itu dia nggak ngasih jarak, jadi dia ketahuan tuh oh ini dua objek yang berbeda dan ngasih kesan realistik yang lebih gitu. Mungkin subtle ya, mungkin nggak terlalu kelihatan, cuman itu yang jadi apa namanya, jadi di alam bawah sadar yang lihat tuh kayak oh ini realistis gitu. Oke, terus nah ini yang di kiri ya itu render aku zaman tingkat 2, tingkat 3 kalau nggak salah ya. Itu awal-awal diajarin reshot sama Pak siapa ya, Pak Didi kalau nggak salah. Ini ya ini hasilnya ini buat DP3 kalau nggak salah, buat ngasih asistensi. Nah ini tahun 2020 kemarin Mei, alhamdulillah improve gitu. Cuman apa namanya yang pengen aku bilang tuh sebenarnya jangan malu. Maksudnya pasti awal-awal itu pasti jelek, nggak mungkin bagus. Orang sakti itu pasti kalau yang awal-awal tuh langsung bagus tuh sakti, atau enggak emang dia bohong. Jadi ya pasti awal-awal itu pasti jelek dan jangan malu. Ini masih ada ya di Instagram aku, jadi kalau mau lihat silahkan, ini nggak akan aku hide. Soalnya ini yang ngingetin aku, oh ya pasti semua progres tuh pasti jelek dulu gitu, lama-lama ya jadi bagus kayak gitu. Dan itu yang namanya learning process kan gitu. Jadi soalnya teman-teman aku banyak sih yang kayak oh ini render nggak bagus-bagus gitu, cuman ya jangan berhenti sih, pesan aku gitu. Siap Bang Jago, langsung aja lah praktekin. Ya udah ya kita praktekin ya. Semuanya pada boleh langsung follow along kayak saja, terus langsung follow along. Nanti ada sesi pertanyaan setelah beberapa materi udah dikeluarin. Nanti total di sini bakal 3 sesi pertanyaan. Di sesi pertanyaan terakhir yang bakal paling lama. Ya udah, silakan Kayas. Sip. Nah ini jadi biasanya kalau kalian baru pakai Keyshot ya, ini kayak gini nih biasanya nih. Nah ini
view pertama kalian nih, kayak cuman ada atas doang sama bawah doang gitu. Jadi pertama kali kalian tuh buka dulu library-nya, ini ada di kiri bawah. Ini kita agak pelan-pelan aja ya, kalau ada yang nggak paham bisa langsung voice chat aja. Ini library-nya, nah ini ngebuka nih pilihan-pilihan material kalian. Di sini udah disediain sama keyshotnya, baik banget. Ada struktural, ini biasanya buat drywall, untuk batu bata, untuk untuk gelas lagi, untuk kaca, gitu, segala macam. Ini ada juga untuk apa namanya kain-kainan, kulit-kulitan, sini udah ada semua. Ada tadi ada kaca ya, ada lampu di sini juga ada. Jadi jangan khawatir, sini bermacam-macam lampu ada ya. Mau yang untuk apa namanya yang downward itu biasanya buat apa namanya buat pameran gitu, nih ada. Terus metal ada, plastik ini paling sering dipakai ya, plastiknya ada. Terus apa namanya cat juga ada gitu. Ini tinggal di explore aja nih. Ini kayu juga ada sih. Cuman ini gue nggak rekomen ya pakai kayu di sini. Cuman pakai aja kalau kalau kepepet belum bisa nyari kayu, tekstur kayu sendiri. Gitu. Di sini juga ada apa namanya warna. Ini dari Pantone kebanyakan. Jadi kalau kalian senang ngambil contoh-contoh dari Pantone, ini bisa langsung drag and dropnya dari sini. Gitu. Terus di sini juga ada tekstur ya, tekstur di sini disediain juga. Ini kebetulan ini punya pribadi, jadi campur-campur. Terus ada environment. Nah, environment ini yang bakal ngasih lighting kalian lebih lanjut. Nah, ini nanti kita apa namanya coba lebih lanjut ya. Habis itu oh ya, kita import dulu ya, yang kemarin udah dibagiin. Jadi kebayang. Open, ini Z aja ya orientasinya, Z, to ground, center geometry biar dia di tengah. Terus sisanya udah tinggal import aja. Ini barangnya kemana ya? Oh, ini dia. Ups. Nah, oke. Untuk navigasi ini tolong diperhatiin ya. Ini jadi kalau mau panning kayak gini, muter-muter kayak gini, itu pencet mouse kiri. Jadi tinggal mouse kiri dia muter-muter gini nih. Terus untuk geser-geser tanpa muter-muter gini nih, ini namanya apa ya? Kayak padding deh. Yang tadi tumble kalau nggak salah. Ini tumble ya. Ini padding, itu pakai mouse tengah yang scroll wheel itu. Yang scroll wheel ditekan aja gitu. Dia jadi kayak gini. Saya mau geser ke kiri, mau ke kanan gitu. Pencet scroll wheel-nya ditekan. Gitu. Terus kalau mau zooming sama ya, pakai scroll wheel, tinggal di maju mundurin gitu kan. Geser-geser. Oke. Gitu. Itu untuk basic navigasi ya. Terus apalagi oh, mau geser-geser. Nah, di sini uniknya, jadi kalian kalau mau geser barangnya itu klik dulu ya. Jadi projectnya dikeluarin dulu, ke scene dulu, itu baru klik objeknya, dia baru ke select gitu. Jadi misalnya kalau kalian nggak ngeluarin projectnya, dia nggak akan mau ngeklik nih gitu. Jadi jangan lupa keluarin projectnya dulu gitu. Jadi pertama kali buka Keyshot langsung keluarin aja nih library sama project. Itu yang hal wajib sih yang dilakukan. Nah, tapi kalau udah dibuka, biasanya kalau udah di close dibuka lagi itu udah langsung keluar gitu. Terus oke, untuk geser-geser ya, geser-geser misalnya oke, udah masuk nih, aku pengen ngegeser si apa namanya palanya ini nih. Nah, biasanya dia ada di sini nih. Cuman kalau nggak keluar, itu kalian ke kiri ada workspace, turunin ke default, keluar nggak? Nah, nanti dia kayak gini nih, lebih banyak harusnya. Default, nanti ada tools nih, tools, move tool. Nah, nanti keluar nih apa namanya indikatornya di sini. Nah, di bawah sini nanti ada nih mau rotate atau mau translate, mau kiri kanan, rotate atau scaling, ini ada. Jadi kalau mau buat geser-geser itu translate aja yang di checklist di bawah sini. Itu tinggal naikin tuh. Nah, ini palanya hilang tuh.
geser-geser palanya. Kalau mau rotate-nya dinyalain, translate-nya matiin biar nggak bingung. Nah, itu tinggal geser-geser nih sesuai aksisnya. Misalnya yang aksisnya merah, yang biru, putar-putar, gitu kan. Terus mau gedein nih, ini palanya kecil banget gitu kan. Ini ada scale, rotate-nya matiin juga ya. Misalnya kalau udah keluar kayak gini, kalau yang tengah ini yang kuning itu gedeinnya semuanya ya, jadi langsung gede semua gitu. Yang aksis ini yang merah, biru sama hijau itu sesuai aksis ya, jadi kayak mau gede-gedein, samping kiri kananin gitu sesuai kebutuhannya gitu. Kalau udah pencet checklist, kalau enggak jadi pencet X aja gitu. Nah, move tool tadi juga bisa diakses di kanan ya, jadi ini namanya scene. Dan uniknya kalau keyshot itu dia nggak per objek ya, jadi biasanya kan kalau kita select ini nih satu aja dia langsung objek semua kan, satu grup. Kalau di keyshot itu dia satu-satu, jadi kalau mau mau select semuanya kita harus cari parentnya dulu nih di tree-nya ini. Jadi ini si Lego ini parentnya, kalau kita lihat si grup ini nih, nah ini dia baru ke select semua gitu. Jadi misalnya kalau dari Fusion yang nggak ngasih nama, kita kasih nama aja ya di propertiesnya nih, di bawah sini properties kasih nama Lego biar nggak pusing ya gitu. Jadi kalau kita hilang gitu misalnya, selectnya hilang gitu, yang Lego itu baru bisa semua gitu. Jadi sama ya kayak tadi ya, mau pakai tools move tool bisa, atau di position sini nih. Ketika udah select parentnya, ada position di sini, ini move tool translate nyalain, ini geser kiri kanan gitu. Terus di scene ini juga kita bisa hide ya, jadi misalnya si lampu ini gue nggak pengen nih ada di sini, di hide dulu deh gitu. Kita cari nih si lampu, si ini mungkin bawah sini. Oke, ini berarti lampu ya, kita namain lampu. Sip, kita hide dulu ya, karena kita mau fokus si Lego dulu. Kita hide dulu. Nah, ketinggalan. Ini dia hide juga. Gitu. Nah, ini tinggal si Lego. Sampai sini ada pertanyaan nggak soal navigasi standarnya? Ini berarti udah ini bakal texturing, labeling dan lain-lain berarti ya? Betul, tadi lebih ke navigasi sih, jadi mau geser-geser, putar-putar, ini viewportnya gimana gitu. Ada kesulitan nggak yang lain? Ada pertanyaan nggak? Kak, mau Ya, nanya dong. boleh. Nah, itu tadi kan yang file Lego ya kan dari file SketchUp ya, Betul. SKP. Itu langsung di drag aja atau harus diubah format lain dulu kalau masuk ke Keyshot? Kalau dari SKP itu bisa langsung file import aja. Jadi kayak tadi ya, file import cari SKP-nya, atau file-file yang dari Fusion 360 juga itu harusnya udah kompatibel sama Keyshot, jadi tinggal masukin aja. Gitu. Gitu. Ada lagi? Tadi Ignas ya? Iya. Ada lagi Nas? Thank you. Udah, tuh ya. Oke. Sip. Kak, kayaknya gini, nanti setelah ini Kak, setelah materi yang ini bakal ada texturing, labeling, HDRI sama kamera composition, baru ada pertanyaan lagi Kak. Kayak tapi kalau ada yang bisa nanya, pada langsung aja sih. Jadi kalau ada yang kebingungan langsung ngomong aja di chat, dan nanti direspon kalau misalnya udah saatnya gitu. Oke. Sip, kalau ada yang nanya langsung aja ya. Itu kan Ya. Tadi ada yang mau nanya siapa? Dede mau nanya. Ya, silakan. Sorry, tadi baru masuk jadi belum di-mute. Oh, oke. Oke. Kita lanjut ya. Udah pada ngerti semua ya berarti? Oke. Tinggal diketik di chat aja kalau misalnya kebingungan. Oke, nanti Gaza yang sampein ya. Yap. Oke. Sip, kita lanjut. Oke, abis ini mungkin langsung ini dulu kali ya, geser-geser kali ya, geser-geser body parts. Jadi misalnya untuk yang ini posenya ini banget nih,
biasa banget gitu kan, kita pengen dia gaya-gaya gitu. Jadi tinggal dipilih part-partsnya. Ini bisa mencet kontrol ya, jadi misalnya pengen multiple select itu tinggal mencet ini terus mencet kontrol, ditekan terus cari parts yang pengen di multi select. Oke, kita pengen geser ini nih soalnya. Tadi position, move tools, rotate ya, kita rotate nih. Kita pengen ke atas ini soalnya. Sip, gitu. Yang samping kita pengen geser juga, sama ya, klik control move tool, geser, dicentang ya, gitu. Kayak tadi ini putar aja di sini, geser sini, gitu. Kakinya juga sama ya, pengen digeser juga, geser ke samping gitu. Ini sekalian kita latihan ya navigasinya biar lancar geser-gesernya. Move tool, geser sini, samping sini, gitu. Ini bisa dilakuin di dalam keyshot atau pas lagi di Fusion juga bisa, boleh, sama aja. Geser sini, oke. Sip, ini legonya udah lagi jalan gitu kan ceritanya. Oke, kita lanjut texturing ya. Jadi di bagian kiri ini serba ada material nih. Kita cari plastik aja nih, plastik ya. Cari paling bawah yang hard aja nih, cari hard shiny plastik ya. Nah dari sini kita tinggal drag and drop aja nih. Oh pengen yang warna hijau nih, drag and drop aja kepalanya. Nah tadi kelihatan ya. Jadi kalau di keyshot itu kalau dia punya material yang sama, dia akan ke link. Jadi kalau ini kan kepala sama tangan kan sama nih materialnya. Jadi kalau kita drag and drop ke yang sama, dia akan ganti yang lain juga gitu. Sama halnya sama yang badan sama kaki juga nih, sama kakinya juga. Soalnya mau yang hard red gitu. Nah ini dia keganti semua. Cuman ini Ctrl Z ya, balik lagi. Kalau pengen satu-satu gitu, pengennya nggak pengen ke link kayak gitu. Ini pengennya, oh ini kiri kanan pengennya beda gitu. Ini bisa caranya klik dulu yang pengen di isolate. Jadi kita unlink, klik kanan, unlink material. Nah ini dia merahnya ini dia udah nggak ke link ke yang lainnya nih. Jadi misalnya kalau kita taruh warna hijau ya, nah ini dia udah nggak ke link gitu. Memang agak nyebelin ya, cuman ini bisa di prevent dengan cara kita ke scene-nya lagi, kita cari si legonya ya, lego. Nah ini kita select semua kan, material, klik kanan, yang ini deh. Pas sudah diklik semuanya legonya, klik kanan, unlink material. Nah ini udah ke unlink semua nih, jadi dia materialnya masing-masing per objek gitu. Jadi kalau kita naruh sini dia nggak pengaruh gitu. Tapi kalau memang kalian pengennya ke link gitu, memang kiri kanan pengennya sama, itu bisa. Jadi kalian tinggal klik si ini ya nih, ke tangannya yang kiri, klik 2 kali. Nah dia masuk ke material nih. Ini tempatnya kita ngedit material. Nah ini berarti namanya hard shiny plastic green 2 gitu. Berarti ini material yang dipakai yang di kiri. Kita pengen ngelingin yang kanan juga, jadi kita tinggal tarik yang di sini, tarik aja, taruh yang kanan. Nanti kalau udah sama begini, ini berarti dia udah ke link nih antara dua objek ini. Jadi kalau kita ganti yang biru misalnya, nah dia udah ganti, barengan gantinya. Oke, terus kita pengen dia warna apa tadi? Warna hijau ya, jadi kita kasih hijau dulu semua deh. Terus ini hijau, kita pengen ke link semua ya, jadi tinggal klik 2 kali lagi aja di sini, hijau, drag and drop ke sini,
palanya nggak usah deh. Palanya ngikut si kuning aja nih, jadi ke scene lagi. Nah, ini mungkin agak aneh kali ya, jadi bisa dari material kita pengen nge-select gitu, kok ini nggak bisa nge-nyelect ya, nggak bisa select, kita ke scene dulu. Jadi keep in mind aja kalau mau select objek itu scene-nya di select dulu, kita klik dulu scene baru select yang lain gitu. Jadi dari material kita select dulu yang ini, klik 2 kali juga bisa buat masuk ke material yang dipakai gitu. Tadi kita pengen link tangan sama ini ya, kepala ya, berarti masuk ke scene dulu, klik 2 kali, dia apply ke sini. Nah ini 3 ini udah ke link semuanya. Oke, kita pengen kasih dia warna let's say warna kuning ya. Ini ada kuning nggak? Oke, kalau nggak ada kuning kita taruh biru dulu ya. Ups, ini belum ke link. Taruh biru dulu. Nah, kita kan pengennya tadi kuning ya. Jadi kita tadi klik 2 kali aja ke sini. Scene, klik 2 kali. Kita ke diffuse nih. Di sini ada tab warna. Kita klik aja sekali. Nah, ini tempat dimana kalian bisa gonta-ganti warna. Gitu. Jadi warna kuning aja ya. Warna kuningnya kuning segini gitu. Sip, sama ya, warna hijaunya juga, hijaunya kita turunin deh, hijaunya hijau army soft gitu. Oke, ini ya looks good lah. Terus matanya belum ya, kita kasihin lagi, kita kasih warna hitam aja ya, hitam ini nih, shiny, drag and drop aja gitu. Sip, oke lah ya sampai sini ya. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan ya. Aku deh Kak mau nanya. Boleh. Tadi itu kan pas yang nge-rotate-nya bisa nggak sih ngeganti aksisnya Kak? Kan tadi aksisnya kan harusnya di bahunya. Ada caranya supaya dia tuh aksisnya berubah di bahunya gitu? Bisa kalau nggak salah ya, kita coba ya, kita cek ya. Misalnya si bahunya ini kita move tool, nah ini pivot nih namanya. Kalau dia self berarti dia tengah-tengah kan. Nah kita harus nyari pivotnya dia, which is harus model juga. Jadi misalnya kalau pengen ada pivot di sini, kita harus masukin model ke sini. Jadi biar dia ke pick di sini, bisa ada pivotnya. Modelnya tuh titik gitu atau gimana? Modelnya bebas, mau titik, mau itu kecil banget juga nggak masalah. Yang penting dia jadi pusat putarannya di situ. Ya ini misalnya kita nyari objek ya. Ini move tool, kita pick ya, pick, ambil dari let's say Lego, dari pala misalnya ya. Oke. Nah dia muternya dari pala nih berarti, gitu. Dia ngambil titik tengah pala kan. Oh iya dari badannya pala ya. Iya, gitu. Sama ya, jadi juga kalau bisa multiple objek juga, move tool, pick dari mana, Lego, dari palanya. Oke, nah ini dia bisa muter-muter nih, gitu. Jadi kalau mau ganti titik pusatnya, cari 3D-nya atau bikin aja. Kalau mau bikin nambahin objek itu nanti ada di edit, ada add geometry, ada cube, cylinder, disk dan lain-lainnya. Jadi kalau adanya malas banget nih bolak-balik fusion gitu, padahal cuma butuh kotak doang misalnya, ini di sini ada nih di edit, add geometry, ini ada cube ya. Nah dia langsung keluar tuh si kotak ini. Oh iya, oke, mau nambahin ya. Ini misalnya kalian pengen nambahin kotaknya di palanya dia nih. Biasanya kan kayak pelan-pelan kan, kayak geser kiri, nah ini kelebihan gitu kan. Kita pengen pas di atas sini. Di bawah sini ada snap to lower object. Di bawah sini snap to object. Nah dia bakal ke snap ke objek yang paling bawahnya dia. Jadi misalnya pengen naruh di atas tangannya,
Ini terus snap aja. Ups, kurang kiri. Gitu. Ada snap ya. Sama juga kalau mau snap ke ground ke bawahnya ini biar nggak mencong-mencong, langsung aja snap to ground. Dia langsung ke bawah. Gitu. Ini delete dulu. Sip, lanjut ya. Oke, texturing udah kelar ya. Maksudnya udah cukup lah ya segini dulu. Terus ada namanya langsung aja ya, environment. Jadi kalau di Keyshot ini ada dua tipe lighting. Jadi yang pertama itu ada HDRI. Gue lupa panjangnya apa. Za, tolong lihat Za, HDRI apa ya. Sebentar. Terus yang kedua itu ada physical light atau pencahayaan fisik. Jadi HDRI itu sebenarnya lebih ke pencahayaan dalam satu studio bundar gitu loh. Jadi kalau kita zoom out, nah ini dia sebenarnya objek kita ada di bundaran ini nih. Yang kalau kita zoom in itu sebenarnya 360 ngasih cahaya. Gitu. Jadi kayak Ini namanya nemu Kak, high dynamic range image. nah itu HDRI. Cuman kayak HDRI beda deh, tapi nggak apa. Maksudnya konsepnya gitu. Jadi HDRI itu apa ya, kayak lighting tapi 360 yang bakal ngecahayain model kalian di tengah-tengahnya nih. Gitu. Jadi misalnya kita mau ganti nih. Nah, environment-nya HDRI-nya gitu. Di sini kita udah nyediain banyak. Yang studio juga ada. Jadi tinggal klik, drag and drop, tarik aja ke sini. Itu apa namanya? Pencahayaan langsung berubah gitu. Sini juga ada ya. Nah, ini 3 panels. Nah, itu langsung berubah kan apa namanya? Cahayanya. Di sini juga ada apa namanya, yang emang beneran gimana ya? Yang emang image beneran gitu. Jadi saya pengen di kamar mandi ini, taruh sini. Nah, ini pantulannya, cahayanya juga persis kayak kamar mandi ini. Gitu, ini namanya HDRI. Ini enaknya pakai HDRI itu cepet ya. Jadi kalau kita pengen render tapi mau langsung realistis aja, nih ini pakai HDRI yang ini nih. Kalau kita ini, nah ini kiri jalan nih, kita bisa juga begini. Ini bisa di ini ya, misalnya pengennya, oh ini ceritanya lagi jalanan, ini bisa taruh lagi di sini. Nah, ini beda-beda penggunaan ya. Misalnya pengen render motor gitu, misalnya pengen di outdoor, nah ini bisa. Terus perhatiin juga tuh apa namanya, pantulannya di model kita. Dia bakal ngikutin pantulan yang ada di HDRI ini, yang di image ini. Jadi misalnya kalau di kiri itu ada traktor ini, nanti di sini juga ada traktor. Ya, somewhere di sini. Gitu. Jadi ini sesuai kebutuhan ya. Begini kan udah lumayan nih tuh. Realistis kan. Kayak apa namanya? Legonya ya di jalan-jalan gitu di luar. Di sini juga sama. Tuh, ini di dalam apartemen ya. Saya butuhnya cahaya apartemen. Gitu. Cuman untuk sekarang kita bisa bikin ya dari nol. Gitu. Misalnya dari sini deh. Sip. Oke. Apa namanya, HDRI-nya bagus, cuman bisa dimodifikasi nggak ya? Bisa banget. Ini ada di environment, sebelahnya material gitu. Ini misalnya HDRI-nya ini apa namanya, terlalu kuat gitu ininya, cahayanya ini bisa naik turunin. Jadi saya pengennya apa namanya, agak redup gitu ya, bisa. Kontrasnya juga bisa dimainin, jadi kontras si image-nya ya bisa dinaikin gitu. Ini size tuh gede si HDRI-nya. Jadi misalnya objek kalian kekecilan, ini size-nya dikecilin aja lagi gitu. Jadi biar makin cahayanya makin mantul gitu, makin realistis. Jadi kalau objek kalian misalnya mobil gitu ya, HDRI-nya mutu gede, nah ini bisa size-nya gedein aja. Cuman ini kasusnya biasanya minim sih. Biasanya dibiarin aja secara default gitu. Terus ini tingginya juga sama, ini naik turunin HDRI-nya, tapi biasanya aku taruh di 0 aja, nggak usah diapain gitu. Ini kita balikin ya tadi, satu. Nah, ini ada rotation nih. Jadi misalnya apa namanya, pantulannya, cahayanya kurang oke nih di sisi ini. Nah, daripada kita putarin modelnya, kita putar aja HDRI-nya. Toh dia 360 kan, 30 derajat. Jadi kalau nggak kebayang, misalnya kita pakai yang ini deh, yang
si apartemen ya. Nah ini kita putar aja nih, gitu. Jadi misalnya pengennya bagian sininya lebih ke expose sama cahayanya, itu tinggal putar-putar aja. Putar dari sini. Misalnya segini bagus nih, oke ini aja deh. Jadi kita nggak perlu bolak-balikin putar-putarin si modelnya demi dapat cahaya yang pas. Gitu. Itu untuk HDRI. Terus, nah ini ada background. Misalnya kita pengen backgroundnya tuh pengennya yang kayak tadi ya, yang kayak siapa nih, si mereka ini putih gitu. Tapi lighting si HDRI ini bisa banget. Itu tinggal set color. Nah, jadi backgroundnya putih sesuai yang di sini. Misalnya pengennya warnanya ya. Ini gitu, tapi tetap refleksinya cahayanya dari HDRI ini bisa. Jadi kalau kalian pilih color ini, mau apapun HDRI kalian, background tetap warna yang kalian pilih. Gitu, seperti kayak gini, tinggal diputar, itu misalnya. Gitu. Tuh sama kan dia, refleksinya dia tetap sama main di sini, cuma backgroundnya sama yang di sini. Gitu. Terus mungkin kalian bakal dapat tugas gitu ya, yang ngasih visualisasi produk kalian di tempat asli gitu misalnya. Ini bisa juga, ini di bawah sini, di bawah kalian ada backpath image. Itu ngambil gambar foto ya, jadi dia naruh backgroundnya tuh foto gitu. Ini misalnya kampus ya, kampus tercinta kita yang lagi lockdown. Nah ini bisa nih, jadi background ITB, lighting saya dari dia bisa dipas-pasin. Itu misalnya kalian mau naruh udah ada foto tempat yang kalian pengen taruh di sini, bisa taruh sini. Tinggal disesuaikan aja perspektifnya. Gitu. Misalnya perspektifnya nggak match nih gitu. Nah, di atas ini ada 50 kan. 50 itu sebenarnya sama kayak kamera, itu milimeternya ya, focal length-nya. Jadi misalnya gue pengennya yang agak distorsi gitu, kayak 18 mili misalnya. Nah, ini dia merubah si perspektif si modelnya ini. Jadi makin kecil dia makin distorsi. Misalnya 10 gitu. 10. Nah, itu makin distorsi. Itu jadi kayak makin dramatis lah gitu. Biasanya kalau untuk produk tuh lebih ke 35. Misalnya 35 atau 50 ya. Nah, ini biasanya dipakai buat produk. Cuman ini kalian bisa eksplorasi aja, misalnya gue pengen yang ini banget nih, yang zoom banget gitu, misalnya 100 biar nggak didistorsi. Itu tinggal diklik aja di sini. Gitu. Sip, oke, kita balik lagi ke color ya. Oke, di bawahnya lagi ada ground shadow. Jadi pasti tiap objek ada shadow kan di sini. Misalnya pengennya minimalis nih, nggak perlu ada shadow. Di sini tinggal dimatiin aja. Jadi murni tinggal modelnya sama pantulannya, backgroundnya tanpa shadow. Jadi kayak pengennya melayang gitu ya ceritanya, itu bisa. Tinggal di uncheck aja nih ground shadow-nya. Nah, ground shadow juga bisa dimodifikasi ya. Jadi ground shadow-nya misalnya pengennya warna biru gitu, mau aneh-aneh, itu bisa di sini. Tinggal ganti-ganti aja. Gitu. Jadi biasanya warna hitam ya. Nah, hitam atau abu-abu gitu. Kalau hitam terlalu keras ininya, tinggal dinaikin aja. Gitu. Ini ada occlusion ground shadow, ini biasanya lebih ke modenya ya, tapi biasanya aku pakai ground shadow aja. Ada lagi ground reflection, jadi tanahnya itu ngerefleksi. Jadi pengennya mau ala-ala ada kaca di sini ya, ini bisa tinggal dinyalain aja. Flatten ground, aku kurang yakin, kayaknya ini pengaruh ke environment deh kalau nggak salah. Nah ini, jadi kalian kalau nggak di flatten ground dia kayak melayang gitu, nggak sesuai perspektif. Jadi kalau kalian pengennya si Lego ini nyatu sama HDRI-nya, ini di flatten ground ya. Nah gitu, jadi dia bisa kayak gini. Gitu. Ini udah lumayan nih, lumayan nyatu lah sama lingkungannya. Gitu. Oke, balik lagi ke color ya. Ini kita matiin dulu deh.
ini ground size-nya itu gede groundnya, jadi groundnya tuh mau segede apa. Biasanya dia bundar gitu, kalau kita zoom out dia bundar banget kayak gini gitu. Nah, mungkin dari kalian nanya kali ya, groundnya tuh bisa dijadiin refleksi nggak ya? Maksudnya refleksinya itu bisa kita modifikasi nggak ya? Itu bisa. Jadi di atas ini ada edit, ada add geometry, ada add ground plane. Nah, jadi si ground plane-nya ini kita punya kuasa, punya kontrol lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, jadi ini hitam kayaknya model kita masuk tanah nih, mau dikubur deh. Jadi move tool, naikin dulu ke atas, snap to lower object ya. Jadi biar pas dia di tanah, gitu. Baik lagi, nah ini si groundnya ini udah kepisah nih sebenarnya dari si HDRI-nya tadi. Jadi dia punya model sendiri di sini. Itu kita tinggal klik 2 kali. Di sini bisa ya klik 2 kali. Nah, ini roughness-nya, reflection index-nya itu bisa digeser-geser. Nah, aku biasanya reflection dan kontrasnya dinaikin aja angka 1. Itu biasanya kayak ngasih apa namanya refleksi di sini ya, cuman ini belum keluar, nanti kita cek lagi gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Katanya belum ada sih. Belum ada ya, oke. Sip, kita lanjut. Oke, kita edit si materialnya ya. Misalnya kita udah dapat hijau, ada hijau, ada kuning gitu kan, tapi kok ini terlalu reflektif ya, nggak realistis gitu. Misalkan plastik ada ya, ada roughness-nya lah gitu. Nah, ini kita klik 2 kali ke sini. Di sini di material tab ini kita bisa gonta-ganti roughness-nya, jadi kayak kasar enggaknya itu kita bisa ganti di sini. Jadi kita naikin aja. Nah, itu mulai kerasa tuh si reflektifnya itu udah mulai hilang tuh. Geser-geser. Nah, tuh mungkin segini cukup kali ya. Tuh refractive index tuh sebenarnya dia lebih ke dia nangkep enggaknya sih cahaya itu. Jadi misalnya kalau kita gila-gilaan yang naik 3 gitu. Nah, ini kayak metal nih sebenarnya. Kayak enggak realistis lah. Kalau plastik kan tadi biasanya 1,4 ya. Nah, segini aja. Jadi biasanya ini jarang aku otak-atik. Biasanya kalau ambil dari material sini, ini dibiarin aja. Kita main di roughness sama si diffuse aja gitu. Oke, sama nih yang warna hijau juga nih, kita klik 2 kali. Roughness-nya kita naikin nih biar ada kesan kasar di situ. Oke, segini cukup kali ya. Sorry, minum dulu. Sip. Oke, sampai sini rasa nanti. Oke, sip. Habis itu apalagi? Nah, ini kalian ini aja ya, tip-tip eksplorasi aja. Misalnya nggak pengen pakai plastik gitu ya, ini bisa coba-coba. Misalnya mungkinnya kayak kaca gitu, taruh kita drop gitu. Nah, ini kaca lumayan berat kalau di render, jadi ini apa namanya titip warning aja sih. Nah, kalau kalian berat rendernya, ini ada namanya image di sini nih, di kanan sini. Nah, di bawahnya nih ada resolusi. Resolusi ini adalah resolusi viewport kalian. Jadi bagian kotak ini kalian sebenarnya bisa kecilin loh, biar beban komputer kalian tuh nggak terlalu gede gitu dibanding full screen kayak gini gitu. Biasanya aku 700 biasanya ya. Nah, kayak gini, ini kecil, cuman dia rendernya akan lebih cepat dan nggak terlalu banyak beban ke laptop kalian gitu. Jadi tinggal dikecilin aja nih 500 gitu. Kecil sih, cuman enough lah untuk ngelihat ini materialnya udah oke belum sih, cahayanya udah oke belum sih gitu. Ini salah satu trik yang biasa aku gunain sih kalau lagi scene yang lumayan berat di komputer aku gitu. Jadi tapi kalau komputernya fine aja, digedein aja biar bisa lebih ngelihat detailnya lebih baik
Gedein aja. Oke. Terus apa lagi ya? Terus oh ya, misalnya kalian punya tekstur sendiri misalnya ya. Teksturnya mau spesifik yang pengen kalian mau. Nah, tadi kita masuk aja nih, klik 2 kali, kita ke tekstur sini nih. Nah, di sini kalian bisa masukin diffuse, specular, bump, opacity. Aku nggak bisa jelasin satu-satu, ini bakal sampai besok kalau dijelasin satu-satu. Ini kita fokus di diffuse dulu. Diffuse berarti apa namanya, tampak paling luarnya lah gitu. Jadi kalau seandainya kalian punya kasur ya, punya misalnya selimut gitu, nah itu corak-corak selimut kalian tuh diffuse namanya. Gitu. Ini kita klik aja nih di sini. Nanti dia minta kan, oke, diffuse-nya mau yang mana ya gitu. Misalnya yang ini nih, yang vektor geometrik misalnya. Ini aku pengen tekstur yang ini nih karena keren gitu. Tinggal open aja. Gitu. Nanti dia udah keganti itu sesuai keinginan kalian. Gitu. Terus misalnya lebar tingginya nih nggak sesuai nih sama yang kalian mau gitu. Di bawah sini juga ada nih, ada size and mapping. Itu tinggal dikecilin, misalnya oh kurang gede gitu. Oke, kayaknya segini pas deh. Gitu. Terus mungkin bakal ketemu kasus ya, ini kok nggak seamless gitu kan, nggak masuk gitu. Ini apa namanya, mapping type-nya ini bisa kalian ganti ya. Jadi misalnya ini kan silinder nih, ganti aja silinder. Oops, sphere, jelek juga, planar. Ya mungkin planar bagus, nggak juga. UV mungkin, box deh. Ya mungkin ini emang bagian cut-nya gitu ya. Nah kalau bingung di sini bisa ini by the way teksturnya bisa macam-macam ya, maksudnya yang ada di komputer kalian aja. Ini juga kebetulan ada di komputer aku, bisa pilih bebas gitu. Bahkan mau seenak jidat kalian gitu, misalnya mau ganti ya teksturnya. Mau fotonya si ya ini meme ini juga boleh nih misalnya. Nah ini bisa gitu sama. Terserah ya, kita latihan masukin teksturnya dulu aja gitu. Oke, balik lagi ke sini. Tekstur ini misalnya kalian pengen spesifik ya, pengennya looks-nya tuh bagian ini nih, bagian A misalnya. Itu bisa move tekstur nih. Nah ini kebetulan teksturnya dia ada di sini. Ini bisa kalian putar gitu kan, sesuai pengen kalian kayak gimana. Tuh, oke aja lah gitu. Mungkin ini agak overwhelming ya, cuman ini akan kalian temukan sih ketika kalian menggunakan Keyshot ya. Jadi dicoba-coba aja, jangan takut. Terutama ini diffuse-nya kita coba-coba aja gitu. Oke, habis itu kita balik lagi ya ke yang tadi. Diffuse-nya bisa di uncheck, jadi dia nggak kepake, pakai yang dasarnya lagi yang tadi gitu. Terus lanjut ke environment. Oke, gimana sih bikin environment yang kita pengen gitu. Baik lagi ke yang ini ya, yang ini nih. Nah ini kan kita spesifik nih, pencahayaannya dari samping kanan, dari belakang gitu. Nah kita pengen nggak pengen pakai HDRI, ya udah kita cari aja environment yang kita lihat. Nah ini yang all black aja nih, all black, kita taruh sini aja. Nah ini modelnya nggak cahaya ya, jadi dia hitam begini gitu. Jadi kalian bahkan hitam semua ya kalau lighting environment gitu. Ini aduh hilang semua gitu, balik ke color lagi aja jadi biar kelihatan gitu. Terus kita pengen kasih lampu nih, lampu tapi dari HDRI dulu ya. Kasih lampu ke model ini. Di sini ada HDRI editor. Nah HDRI editor ini jadi kita bisa bikin custom HDRI dengan spek yang kita suka gitu, yang kita pengen. Jadi di sini ada gambar pin di sini nih, di paling kiri. Itu kita klik aja. Nah ini dia ngasih kalau kurang kelihatan, nah kayak gini deh. Kalau edge, nah tadi kan di sini ya. Nah ini tuh adalah titik lampu dari HDRI.
ini bisa kalian geser-geser dari sini, dari kanan ke sini, atau kalian klik-klik nih di apa namanya, di modelnya. Misalnya, oh aku pengen dari samping kanan doang nih, klik aja dari sini. Tuh, klik 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 klik. Dia nyesuaiin dari cursor kita. Oke, ini bagus nih dari samping kanan nih. Cat done di bawah sini, done, jangan lupa. Terus brightness-nya kita naikin ya, biar dia lebih ada cahaya gitu. Sampai cahayanya oke gitu. Sip, samping kanan, nanti samping kirinya masih ada nih, masih belum apa namanya kena cahaya gitu kan. Kita bisa gedein radiusnya. Radiusnya tuh kayak besarnya si apa nih, si lampunya ini ya. Nah, dia terlalu besar. Besar, kita naikin ke atas mungkin biar lebih overhead gitu ya. Mungkin radius segedean. Ya, mungkin sini cukup ya. Terus ini terlalu mencolok nih, ininya terlalu kasar apa namanya, edge dari lampu ini. Nah, ini kita bisa bikin lebih lembut. Di bawah sini ada fall off. Nah, ini kita geser ke kanan nih. Jadi dia kalau di fotografi biasanya namanya softbox ya. Jadi dia ada kayak semacam kain gitu. Nah, ini bisa dikasih nih. Jadi tinggal digeser-geser aja. Fall off. Gitu. Oke, ini dari satu pencahayaan. Kita pengen ada cahaya lagi nih di samping kiri sini nih, biar mirip kayak yang tadi ya. Kita tinggal ke atas lagi, kita tambah lagi nih ke pin yang lagi, klik gitu. Kita geser sini deh, klik ke sini. Nah, ini ada apa namanya? Ada cahaya lagi kan di sini. Just done. Berarti saya naikin lagi. Biar ada efek cahaya di sini ya. Naikin gitu sampai nomor 2 gitu, 2,5 mungkin. Nah, misalnya nggak pengen di sini nih, maunya pengennya di sini gitu, itu bisa tinggal cari aja, klik yang tadi dibuat itu, klik di sini nih di bagian kiri bawah nih, di sini ada kayak semacam target gitu kan ya, tinggal diklik. Nah, ini dia udah aktivasi mode otomatis nyari gitu, jadi tinggal digeser-geser aja. Oke, kayak segini oke. Terus habis itu ya kita tinggal tambah-tambahin aja. Misalnya pengen taruh sini biar ada variasinya. Terus di depan kurang oke nih, depan nih kurang cahaya depannya gitu. Kita tambahin lagi. Dan mau tambahin lagi misalnya di sini di bagian samping sini ya, biar lebih dramatis lah gitu. Dan oke, mau nambah lagi nih atas sini. Nah, biar ada kayak highlightnya gitu di bagian sini nih, kalau kalian lihat. Nah, ini ada highlightnya, itu bisa ya, taruh atas sini aja gitu, tinggal dan oke. Bagian depannya kayak kurang ini ya, kurang cahaya ya. Ini pakai yang tadi aja, terus naikin gitu. Sip. Oh iya, ini kita bisa ganti nih warnanya. Misalnya pengennya warnanya bagian samping kiri tuh warna merah misalnya ya. Ini coba kita ganti ya, environmentnya warnanya setting colornya kita warna hitam misalnya biar kelihatan ini ya. Kita pengen dia warna merah, mungkin yang di sini kali ya, atau kita bikin baru lagi aja, dari baru. Nah, di sini kita klik di sini. Ini, nah di bawah sini ada color kan. Color pengennya warna merah nih biar kesannya ya kayak Star Wars gitu misalnya. Oke, ini udah merah, berarti saya gedein biar makin apa namanya, biar makin dramatis ya ini ya. Dan gitu. Jadi ini mirip kayak ini ya, mirip kayak fotografer ya, banyak softboxnya, banyak lampu godoxnya gitu kan. Ini kita bisa sekalian eksperimen gitu. Oh, kalau cahayanya di atas sini, oh efeknya di sini gitu. Dan kita bisa apa namanya
achieve looks yang kita pengen kayak gitu. Sip, kita ke setting lagi, coba colornya ganti deh. Warna merah ini mungkin. Oh, oke. Nah, yang tadi, yang shadow ground tadi, kita kan belum punya ini nih, belum punya refleksi di sini ya. Saya kalau pengen refleksinya itu tinggal klik aja ground plane yang tadi, klik 2 kali. Itu spekularnya kita jadiin warna naik aja ke atas nih. Nah, spekular itu artinya refleksi ya. Jadi refleksinya kalau putih dia berarti makin mantul kayak gini nih. Kalau hitam berarti dia hilang. Gitu. Jadi kita naikin aja segini. Oke lah. Oke, roughness-nya gedein misalnya. Gini-gini. Sip. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, belum ada lagi, tapi sekarang kalau misalnya ada kalian yang kebingungan atau yang ketinggalan, langsung ngomong aja, nanti langsung dilihat dulu, langsung dikasih tahu gimana. Jadi kalau ada yang ketinggalan kasih tahu aja. Apa sih, ada yang ketinggalan nggak di sini? Ada yang kebingungan gitu di bagian mana tadi? Ya, kita lumayan cepet ya kan? Lumayan ya, iya. Sebenarnya untuk basic ini cepet sih, cuman baik lagi sih, mungkin ya semoga nanti kita bisa ketemu lagi di sesi yang lain gitu, bakal lebih bahas lebih lanjut sih, cuman ini lebih ke basic. Oke, lanjut nih berarti kita ya, lanjut ya. Udah berarti nggak ada yang ini, nggak ada yang nanya. Ada yang nanya? Nggak ada? Oke ya. Nggak ada. Sip, kita lanjut ya. Oke, warnanya kayaknya masih off ya, warna si Lego ini kayak ganti lagi aja deh materialnya. Ini sekalian kita nyoba-nyoba material gitu. Saya, oh ada metal, coba kita taruh metal. Kayak apa sih ini Star Wars, Captain Phasma ya, kalau nggak salah. Nah, kurang lah. Terus ada packaging, packaging ini apa ya? Lol, ini aku baru lihat sih, cuman ya kalian bisa macam-macam lah. Ada stone, granite. Ini lucu. Ini ada marmer. Aneh juga ya, Lego pakai marmer. Kita balik ke plastik aja deh. Ke plastik, warna biru aja. Biru. Nah, karena semuanya ini keling semua, jadi sekalian diganti ya. Klik, roughness-nya mungkin naikin kali ya, biar lebih soft gitu. Terus environment-nya kayak tadi ya, color-nya ganti ya, warna biru mungkin ya, biru soft. Ini juga ganti. Ada yang mau nanya tentang material tuh Kak? Zainab? Ya, silakan. Ngomong aja langsung Zainab. Kak, Ya. material light itu kan ada yang emisi itu kan. Kalau saya cobain ke objek kan biasanya si emisi itu ngikutin bentuk objeknya kan. Terus kalau ya. apa sih ada material yang kayak area light, terus yang lain point light kayak gitu. Atau light itu gimana sih sebenarnya cara pakai itu? Biasanya kalau objeknya langsung hilang gitu. Oke, ini berarti physical light ya ngomongin ya. Oke, ini kita bener dulu deh warnanya dulu ya. Sip, oke. Untuk light, sebenarnya ini ke sesi selanjutnya sih habis ini, cuman nggak apa-apa kita lanjut aja. Jadi di sini ada 3, ada area light, ada emissive, sama ada point light. Jadi kalau area light itu dia bakal ngikutin si kita bikin ini baru aja ya. Add geometry aja deh. Here. Nah ini, misalnya ini ya. Kita taruh depan sini deh. Jadi seakan-akan dia lagi megang ini.
misalnya ya. Nah, misalnya dia kayak gini. Kalian pengen area light tuh berarti dia make geometri eh, yang ada, which is si bundarnya ini jadi eh, sumber cahaya kayak gini, gitu. Nah, kalau emissive itu bedanya itu aku kurang yakin ya. Cuman kalau emissive tuh lebih ke apa ya? Jadi kalau kalian punya LED, nah dia tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi lebih ke barang yang udah ke diffuse dulu gitu. Ini kalau nggak salah ya, ini bisa jadi aku salah. Nah kalau area light tuh lebih kayak ke sumber lampu gitu lah. Ini beneran lampu pijar gitu. Jadi kalau dia lampu, dia di sini ada powernya nih, bisa kalian tuh naik turunin sesuai kebutuhan kalian gitu. Kalau emissive coba kita lihat ya. Ups, hilang ya. Nah ini sih yang belum aku paham sih. Sebenarnya emissive tuh kalau nggak salah dia tuh cuman ya dia nggak numpang fisik. Beberapa ya. Cuman ini bisa kalian explore sih. Dan ini juga nanti aku cari tahu deh bedanya emissive. Soalnya aku jarang banget pakai emissive kecuali kalau lagi make buat untuk LED. Ini biasanya buat kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya point light. Jadi dia nggak make bentuk geometri si modelnya, dia cuma numpang modelnya doang. Jadi kayak gini nih. Misalnya ini yang flat moon ya. Flat moon kita taruh, nah dia geometrinya hilang nih. Cuman lampunya tetap ada. Gitu. Jadi misalnya si sphere ini, nah ini kalau kita ngecek 2 kali ya. Ini dia minta aksis nih. Jadi aksisnya mau dia rotnya mau kemana? Mau ke X kah? Ke samping, negatif X ke kiri, Y berarti ke bawah ya, Y ke bawah, Y ini ke atas, Z depan samping gitu ya. Kita pengen Y gitu kan. Nah ini sama nih, powernya bisa kita atur juga, multiplieran saya kecilin, radiusnya mau digedein misalnya gitu. Nah ini dia cuman kayak semacam gini doang nih, kayak tanda indikator doang bahwa ini tuh point light. Ini berguna kalau kita misalnya bikin rendering center misalnya ya. Jadi di centernya itu untuk ngasih efek point lightnya itu dia pakai point light. Tapi kalau kita pengen ngasih efek si pijar dalamnya itu, LED dalamnya itu bersinar, kita nggak pakai point light, kita pakai area light atau emissive gitu. Jadi misalnya kita pengen matanya ini bersinar nih kayak laser gitu, kayak matanya itu jadi center misalnya ya. Ini aku pakein area light si matanya ini nih. Nah ini dia punya mata ya, watt, saya ganti watt 10 gitu. Nah dia mata nih, tapi efeknya pakai yang point light ini gitu. Jadi kita bisa move tool ini ke atas, ini bisa dibawahin misalnya gitu. Nah jadi dia kayak ngasih efek matanya itu dia punya center gitulah gitu. Jadi itu bedanya area light, emissive sama point light ya. Ini yang gambar-gambar kayak gini nih, yang nggak ada bundar-bundarannya ini point light. Jadi apapun yang kita ganti, mau segede apapun geometrinya, dia akan merubah jadi point light misalnya ya. Nah ini dia ganti point light tuh, geometrinya hilang, dia jadi point light gitu. Jadi kalau kalian mau pakai point light, mendingan taruh dulu geometri apa aja bebas, biar jadi tumbalnya lah, jadi tempatnya si point lightnya ini gitu. Ini menjawab gak ya yang tadi nanya? Tadi siapa nanya? Lupa. Zainab, gimana Zainab menjawab? Yang menjelaskan kok Pak, sangat menjelaskan, makasih Kak. Sip. Nah ini mungkin akan bisa jadi satu ya, cuman kalian eksplorasi aja nih satu-satu. Oh yang ini spotlightnya bentuknya begini, yang ini bentuknya begitu, ini macam-macam sih
gitu. Ini sama ya, misalnya area lightnya yang tadi aku pakai sarangnya, ini warnanya juga bisa kamu ganti. Misalnya pengen warna merah gitu, wah kayak megang apa gitu kan, ini bisa. Atau warna putih gitu bisa juga. Jadi tergantung kebutuhan kalian kayak gimana gitu. Oke, ini kita hide dulu ya, mungkin bakal kepake nanti. Sip, sampai mana ya? Tadi tuh sampai tadi tekstur, pengenalan tekstur. oh tekstur ya, sip. Oke, abis itu kita labeling ya, misalnya dari ini kayaknya kurang terang. Berarti seperti ini. Tambah lagi ya. Aku suka gatel sih kalau lightingnya tuh belum bener. Nah, segini dulu lah. Ini yang merah. Halo merah, kamu mana? Ganti warna biru aja ya, biar setema lah. Nah, kalau yang frustasi gara-gara ini kameranya view-nya gonta-ganti, tadi udah bagus gitu kan. Soalnya kita pengen netapin kameranya ini nih, ini udah bagus nih kameranya nih, pengennya ini terus gitu. Di sini ada kamera. Nah, kamera ini yang bakal nentuin nih distance-nya, azimutnya. Azimut tuh muter ya, inclination tuh kayak tuh, wah gue twist tuh muter gitu, jadi saya pengen naik turun gitu, jadi nolain aja. Nah, ini kita bisa save nih si kameranya, kamera untuk ini ya, untuk view ini ya, kita pencet save, misalnya kamera oke, udah bagus gitu, klik gitu. Nah, begitu kita pindah kamera, pindah geser-geser kamera, misalnya oh belakangnya udah oke gitu, saya macam pengen balik yang tadi, kita klik lagi aja si ini, balik ke free kamera, balik ke sini gitu. Jadi ini kayak nge-save scene lah, misalnya pengen ini depan ya, save depan, ini pengen samping misalnya ya, tambah lagi plus samping, saya nanti pengen rendernya satu gitu ya per view. Jadi ini yang perspektifnya, ini depan, ini samping gitu. Terus oke, mumpung kita di kamera itu, di sini ada lens setting. Jadi kalau kalian pengennya perspektif yang kelihatan, maksudnya perspektif mata ya, ini perspektif aja di sininya. Atau ortografik. Ortografik tuh kalau kalian bikin gambar kerja itu sebenarnya ortografik. Jadi nggak ada perspektif di situ sebenarnya. Jadi kalau kita klik di sini, nah dia semuanya rata gitu. Mau depan rata, kiri kanan rata. Jadi mau yang jauh di sana pun dia akan terkesan ada di depan juga. Itu ortografik. Ini bagus kalau mau bikin ISO-ISOan kayak gini. Nah, misalnya pengen ISO kayak gini. Nah, kayak gini kita save ya. Ini orto misalnya. Orto. Nah, dia juga nge-save nih si lensa settingnya juga. Jadi misalnya kita tadi yang oke pakai perspektif, yang orto dia pindah ke orto. Gitu. Terus oke. Terus bawah sini ada depth of field atau bokeh ya. Kalau yang suka main kamera pasti senang banget tuh pakai lensa bokeh. Nah, ini kita bisa checklist nih depth of field. Nah, ini jadinya kita dapat ngeblur nih. Dan kita bisa setting titik fokusnya tuh yang mana. Jadi di sini ada kayak target lagi. Target misalnya kita pengen di bagian mata nih fokusnya. Yang lainnya ngeblur gitu. Nah, ini f-stopnya kita bisa turunin biar yang lainnya benar-benar ngeblur, tapi matanya doang ngefokus. Kayak gini gitu. Jadi ini lumayan ngasih kesan realistik karena seakan-akan dia tuh dari foto pakai kamera, padahal sih ini dari render gitu. Pencet satu aja deh. Dan gitu misalnya. Ini kita save oke gitu. Jadi kalau mau yang samping, nah orto nggak pakai depth of field, yang oke pakai depth of field karena udah di save. Gitu. Terus lanjut, kamera begini udah oke ya. Mungkin ke samping sini kali ya, lighting. Oke, lighting tuh bisa dibilang ini lebih ke render si keyshotnya itu mengkalkulasikan produk kamu kayak gimana gitu. Jadi misalnya ini ada basic tuh berarti rendernya tuh basic lah, maksudnya
nggak macam-macam, nggak fancy banget gitu. Di bawah sini ada produk tuh nanti dia kalkulasinya bakal lebih advance lagi dan lebih berat lagi. Jadi aku rekomendasinya kalau masih ngotak-ngatik warna, ngotak-ngatik lighting itu ke basic dulu. Jadi nggak terlalu bebanin komputer kalian gitu. Jadi nggak terlalu panas lah laptop kalian, nggak terlalu nge-lag gitu kan. Lalu di atas sini ada performance mode. Nah, ini performance mode tuh bener-bener dia sekarang nggak ngerender ya. Jadi kalian bisa geser-geser nih tanpa harus nge-lag banget gitu. Nah, ini lebih halus dibandingkan kita kalau pakai basic ya. Dia bakal kayak nah tuh bercak-bercaknya bakal lebih gampang lah gitu. Nah, aku biasanya kalau cuman geser-geser, ganti-ganti tempat gitu, geser-geser si tangan sama palanya, itu di performance mode-nya dulu. Jadi biar lebih gampang. Oke. Terus ada interior. Nah, interior ini sebenarnya digunakan untuk ya namanya interior, jadi untuk interior gitu. Jadi kalkulasi light bounce-nya itu pantulan cahayanya itu beda banget gitu. Jadi kalau kalian untuk produk stay di produk karena dia akan memperhalus geometri dari model kalian. Kalau interior, karena interior tuh nggak nyari detail satu barang, tapi dia lebih ke satu scene interior, itu kalian jangan pilih interior. Nah, ini dia bakal gitu tuh. Nah, dia bakal ngeliatin semua tuh si edge-nya ini, jadi nggak smooth lah kalau untuk produk gitu kan. Karena kalau produk kan mestinya zoom in kan. Jadi kita produk aja atau basic. Kalau basic ya mungkin beda sama produk, mungkin lebih ini ya, lebih pantulannya lebih realistis. Cuman kalau kalian nggak kuat, basic aja nggak masalah. Jadi produk aja ya. Oke, abis itu aku udah ini kayaknya dinaikin aja deh spekulernya. Mungkin segini. Oke. Terus labeling. Nah, ini penting banget. Pasti kalian bakal naro logo kalian di produk, naro standar nasional SNI segala macem. Tau gak sih yang ingredients gitu-gitulah. Nah, ini kita bisa naro label atau stiker di objek model kalian. Jadi kita scene, kita masuk ke model kalian yang pengen taruh stiker. Klik 2 kali. Terus di sini ada labels nih sebelah tekstur. Tadi kan ada tekstur, ada labels. Nah, ini masih kosong nih, berarti nggak ada stikernya nih, ada labelnya. Kita pencet plus, taruh tekstur. Nah, ini bisa video ya, gue belum pernah nyoba, cuman ya dicoba aja, nggak ada yang larang. Terus sekarang kita tekstur aja. Tekstur, nah saya taruh indes ya. Indes, open. Nah, begitu udah buka di sini, ini bakal overwhelming nih sama indikator nggak jelas ini. Bukan nggak jelas sih, cuma kebanyakan aja. Rotate-nya matiin aja. Kita pindah ke translate. Gitu. Misalnya, sorry, salah. Nah, kalau kayak tadi, misalnya salah pencet, mau geser-geser ke tadi, itu tinggal klik aja si ininya nih, si stikernya ini, kita ke bawah, move texture. Gitu. Nah, ini tinggal digeser. Geser aja. Nah, tadi sebelum lanjut sedikit tadi ada yang nanya kebingungan pas di bagian depth of field-nya si Pinkan ngomong. Pinkan gimana Pinkan? Depth of field ya? Halo Kak, ini kalau saya pencet depth of field ini tuh ngeblur semua. Oke. Biar nggak ngeblur semua itu karena f-stop-nya kekecilan. Jadi kamu bisa gedein, misalnya jadinya let's say 8 gitu. Itu dia bakal nge-reduce blur-nya itu. Coba deh, f-stop-nya coba. Jadi di itu ya Kak? Jadi kok makin ngeblur itu, jadi makin kecil angkanya, dia makin ngeblur. Jadi misalnya ini 0,1 ya, ekstrim banget gitu. Nah, ini dia blur banget nih, hilang bahkan ininya objeknya. Jadi kalau mau ngurangin bokehnya, blurnya itu dinaikin angkanya. Jadi logiknya gitu ya, soalnya ini ngomongin physical asli, jadi rules-nya kayak gitu.
Soalnya kalau di kamera juga sama ya, di kamera asli juga sama. Jadi makin kecil f-stopnya itu makin ngeblur. Gitu. Terus kalau yang fokus distance-nya itu Kak? Nah, ini focus distance itu sebenarnya jarak bagian yang kena blur. Jadi misalnya kalau aku kan focus distance-nya nah itu kan berarti dia ke sini nih makin maju atau nggak dia makin ke belakang. Itu kalau bingung yang gimana ngesetnya itu nanti di bagian sini ada ini nih, ada kayak semacam target gini nih. Icon di sini itu klik aja. Klik sekali sampai ininya keluar nih di bagian bawah sini. Kamu klik model kamu sekali. Nah, dia bakal nyari titik fokusnya. Gitu. Arah situ. Ya Kak, makasih Kak. Sip, membantu. Nah, jangan lupa pencet done ya. Kalau enggak dia bakal klik-klik lagi, dia ngilang lagi nih. Tuh. Oh, iya. Tadi kayak gitu ya. Sip, jangan lupa done ya, done. Gitu. Oke Kak. Oke, lanjut sampai mana tadi? Sampai stiker. Oke, stiker. Labeling ya. Kita ulang dari awal aja ya, biar lebih jelas. Ini ya. Ini saya labelnya apa dulu ya. Oke. Kita pengen label di dada nih, karena kita anaknya indes banget. Itu masuk ke sini, klik 2 kali. Terus labels paling kanan ya, jangan lupa. Plus texture. Kita buka label yang kita pengen. Misalnya tadi indes. Nah, di sini kita geser-geser nih. Nanti kalau icon translate-nya ini geser-geser ini belum keluar, itu di checklist aja nih translate-nya. Rotate-nya dimatiin aja. Kita nggak butuh itu. Terus kita geser ke samping biar pas kan di dada gitu. Sip. Ini kalau nggak salah gedein deh. Nah, ini bisa nih. Bagian kiri kanannya ada kayak semacam scale tool juga. Tuh. Ini udah gede belum ya? Sip, segini mungkin cukup ya. Itu kan. Nah, ini bisa di X dulu. Baik lagi, move tools. Gedein. Sip. Nah, ini kalau nggak salah ini belakangnya juga kena deh. Nah, gitu. Ini kalau kalian bikin pakai ini stiker, tapi bagian belakangnya juga kena nih. Dia tuh kayak nembus gitu. Ini bisa di bagian bawah nih, two sided-nya itu dimatiin aja. Jadi belakangnya harusnya udah nggak ada. Nah, gitu. Jadi dia cuman di permukaan aja nih. Gitu. Terus, ini kita matiin dulu ya default nya. Kita masuk ke depan. Nah, ini kan kayaknya kayak dicat gitu ya, bukan dicat ya, kayak nyatu gitu kan sama bodinya. Kita pengen agak nimbul gitu, kayak abis di print gitu. Nah, kita masuk lagi ke ininya, ke label yang tadi. Itu ada namanya, aku lupa. Oh, ini ada depth. Itu kedalaman. Ini digedein aja nih. Keluar nggak ya? Depth-nya kurang gede ya. Two-sided. Oh, ini lebih ke ini. Ini lebih ke dalam ininya. Nah, ini kalau mau dia timbul si diffuse-nya ini, kita mencet Alt, kemudian ke bump. Nah, dia nanti ngasih kayak bumpnya itu dia masuk atau keluar. Jadi kayak kalau kita kasih tekstur ke bump ini, dia akan ngebaca tekstur ini sebagai atas atau bawah gitu. Jadi biasanya yang gelap itu ke bawah, yang terang itu ke atas. Nah, jadi kita dia lihat dulu. Itu kita klik diffuse-nya Alt, taruh di bump. Dia jadi ada kedalaman night gitu pada. Ini tuh sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke ilusi ya. Jadi kayak ngasih ilusi. Sebenarnya dia nggak naik-naik banget padahal. Tuh. Sebenarnya dia nggak naik, tapi kalau dari depan dia ngasih ilusi ada kedalaman. Gitu. Nah, ini kayaknya terlalu dalam ya. Kita pengennya keluar gitu. Kita taruh -1. Oh, kebalik. Tadi 1 bener. Kita 2 lah ya. 2. Nah,
gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke yang kamera kita tadi, oke. Nah ini kelihatannya nimbul gitu kan, kayak di apa namanya, kayak di stiker beneran lah. Stiker kan kalau stiker beneran kan dia nimbul gitu, Sablon gitu. kayak sablon. Sablonnya 6 kali gitu sampai nimbul banget. Gitu. Jadi kita review ya. Tadi kalau kita mau nambahin ketebalan kayak gini, di apa namanya, di bagian diffuse-nya itu tinggal pencet Alt biar ada copy, atau pencet lagi aja ke sini nih, yang samping sini. Nanti dia minta buka kan, tinggal buka yang file yang tadi, atau tinggal Alt taruh ke sini lagi gitu. Sip. Oke, sampai sini. Oh, kita kayaknya ada ketinggalan deh si lampu tadi dianaktirikan banget. Mana lampu? Nah ini dia si lampu. Ups, mana? Nah ini ada lampu. Nah lampu ini kita kasih sama ya kayak tadi ya, kita kasih tekstur aja. Teksturnya let's say ya yang aneh-aneh deh. Ini kurang, ini metal kali ya, metal. Nah boleh lah. Nah untuk ini kita taruh belakangnya deh. Si lampu kita taruh belakang dia, taruh si ini ya. Nah ini ada bundaran, nanti aku bahas lebih lanjut ya kenapa ada bundaran ini. Nah misalnya pengen ngasih apa namanya, cahaya ke dia. Nah ini bundaran ini sebenarnya untuk yang tadi, untuk spotlight yang tadi. Jadi kalau kalian pengen ngasih efek lampu, kita harus punya geometri di sini nih. Jadi ini kita taruh lagi ya, taruh dalam sini. Taruh sini. Kita pilih yang tadi. Tadi nanya siapa sih? Lupa. Yang nanya ini lampu. Zainab ya? Zainab ya. Nah, tadi nyambung ke Zainab juga. Sorry. Ini kita ke spotlight. Jadi misalnya pengen pakai yang tadi ya, yang flat moon gitu. Nah dia baru ngeluarin lampu tuh. Kita lihat, jadi si rangka-rangka ini nih, yang kuning-kuning ini sebenarnya dia ngasih unjuk radius sama arahnya. Jadi kalau arahnya agak mencong kalau dari atas, ini kita bisa tinggal move tool aja gitu. Misalnya arahnya agak kurang ke bawah gitu, kita rotate yang tadi, rotate. Nah ini kita ke bawah sini gitu. Nah yes gitu kan. Nah jadi kelihatan kan tuh, ini efek dari si spotlightnya itu. Jadi misalnya apa namanya, kita pengen efeknya spotlight tapi juga ada apa namanya, juga ada si lampunya juga dong, si pijarnya juga gitu. Caranya aku biasanya sih ini apa namanya, si lampunya ini aku duplikat, klik kanan, ini bisa duplikat. Nah duplikat, karena dia masih spotlight, aku klik kanan di sini, di unlink dulu ya. Jadi biar nggak ketimpa sama yang material baru. Kayaknya ini udah ke unlink. Sip. Kita cari si area light yang tadi nih. Nah ini kita cari yang agak warm deh, yang warm. Nah ini warm. Ini kita bisa taruh langsung ke sini atau ke sini. Klik. Nah dia jadi ini kalau biar nggak ada si indikator ini, kita pencet L aja ya, L. Nah jadi biar dia hilang gitu. Jadi kalau dari samping ada ininya tuh, ada apa namanya, ada si lampu pijar ini, si lampu bohlamnya ini gitu. Jadi ini, nah itu efeknya kan, efeknya ada lampu spotlightnya, dia nyinarin belakangnya, jadi ada shadow di sini gitu. Jadi kalau yang senang render lampu kayak Gaza ini bisa pakai ini ya, baru tahu gue gitu. Jadi andainya misalnya pengen bikin LED gitu, jadi tinggal bikin aja geometri LED di Fusion 360 panjang gitu, nanti tinggal dipakein area light, dia bakal ngeluarin cahaya begitu.
Oke, habis itu ini kayak kita turunin dulu deh ini ya. Intensitas cahayanya kayak terlalu tinggi. Gimana ya? Ini ya. Multiplier kita turunin deh. Let's say segini aja cukup. Warnanya putih deh. Kamera. Nah, gini. Nah, ini kebayang kan kalau udah apa namanya ada objek di belakang, kelihatan tuh si peran utama nih si Lego Man ini dia fokus, belakangnya dia ngeblur. Mirip kalau pakai kamera SLR gitu. Oke, sampai sini saya kita udah seneng nih sama scene ini. Kita pengen ngerender. Ada dua cara. Pertama itu kita screenshot. Ini screenshot tuh kayak nggak mau lama-lama ngerender lah, langsung screenshot aja, ini toh juga udah bagus gitu kan. Kasih screenshot. Nanti aksesnya di Keyshot 9 rendering. Jadi misalnya ada di dokumen Keyshot 9, di mana dia? Keyshot 9 itu. Nah, bisa cari aja di public ya. User public dokumen, nanti ada Keyshot 9 di sini. Nanti ada di tadi di mana sih? Coba lagi. Renderings ya, ada renderings. Nah, di sini kita bisa akses nih. Nah, ini screenshot kan. Jadi masih bintik-bintik, masih ngeblur, masih belum benar karena ini screenshot. Terus cara yang render apa aslinya itu ada di bawah sini nih, di render di kanan bawah, bawah terus kanan. Oke, nah nanti pas kalian baru buka ini kalian langsung apa namanya overwhelmed dengan segala hal setting di sini nih. Tapi kalian hanya fokus ke 3 aja. Pertama, quality-nya 100%. Terus kedua, quality sama formatnya, mau JPG atau PNG. Terus kedua, itu resolusinya. Misalnya gue pengennya 4K, 4000. Nah, misalnya, tingginya yang 4K deh, panjangnya ngikutin aja. Itu bisa. Tapi untuk yang sekarang, kita 1500 aja ya, biar cepet. Ini oke, format sama quality udah oke, resolusi ini udah oke. Kita ke option bawah sini, yang lain tinggalin aja ya, nama boleh lah, nama ABC. Nah, di sini ada samples itu bisa dibilang makin gede samplesnya makin mateng render kalian. Jadi misalnya kalau sampelnya cuma 8 gitu ya, hasilnya bakal bintik-bintik kayak gini. Tapi kalau makin gede, misalnya mau 200 biar smooth, biar tajam gitu, itu boleh. Tapi pertanyaannya adalah kena kita nentuin oke apa enggaknya di mana ya? Masa kita hit or miss sih? Misalnya 200 ternyata belum pas nih, ternyata 300 belum pas. Nah, di sini ada tekniknya. Kita ke view ada heads up display. Nah, di sini ngeliatin samples kita berapa yang ada di view kalian sekarang ini. Nah, jadi misalnya 150 masih sejelek ini, berarti kira-kira 2 kali lipatnya 300 sampel misalnya gitu. Jadi kita taruh 300 sampel di sini gitu. Atau kita benar-benar mau nunggu deh, ini 300 harusnya udah bagus nih, nungguin sampai sampelsnya ini bener ke achieve 300 gitu. Ada lagi caranya yang tadi ya, yang image, kita turunin nih resolusinya, jadi dia makin cepet rendernya sampelsnya di viewport ini. Jadi misalnya kita coba 500 ya, kecil banget, tapi kita bisa lihat detail noise-nya tuh udah hilang apa belum, kita bisa lihat di sini. Nah, ini sampelsnya tinggi, kenceng banget kan naiknya, ketimbang kalau kita 1200 dia lama naik sampelsnya gitu. Ini trik yang aku pakai sampai sekarang ya, biar tahu berapa sampel sih yang aku butuhin. Oke, misalnya kita balik 500. Oke, kira-kira 300 lah ya, 300. Kalau udah tinggal klik render. Nah, ini dia view-nya bakal gini nanti pas rendering ya. Jadi sambil nunggu tuh, jadi 1%, 2% gitu. Nanti ini dia bakal makin membagus lah. Jadi kita bisa kontrol tuh, misalnya pas di sampel 250 udah bagus, nggak mau pengen lama-lama lagi karena ditungguin dosen misalnya. Itu bisa kalian save aja duluan, taruh di desktop misalnya.
SSD itu misalnya. Kita lihat tadi SSD terang tadi. Nah ini, nah misalnya udah segini gitu, udah seneng cukup gitu, tanpa harus nge-stop si render yang lagi jalan ini gitu. Jadi itu sih untuk render, akhirnya outputnya gitu aja, gampangnya gitu. Nah pas lagi nunggu juga kita bisa ngubah-ngubah nih exposure-nya gitu. Exposure-nya kayak tadi kurang ini deh, kurang tinggi deh. Daripada kita cancel terus kita naikin lagi HDRI-nya, mending kita exposure naikin aja gitu. Oh segini udah oke nih. Gamma kayaknya lebih ke kontras ya, saya turunin gitu. Udah oke gitu kan. Misalnya nah di sini juga kita bisa ngedit nih. Misalnya belum tuh kayak semacam kayak apa sih namanya tuh, belum tuh kayak itu loh, pudar apa sih, pencar-pencaran gitu loh, apa sih namanya ya itu, biar apa kalau ada cahaya tuh dia ada kayak semacam efek-efek gitu loh. Ini bisa dinaikin misalnya di ya 1, radiusnya dinaikin gitu. Nah ini kan makin gede nih radiusnya. Threshold tuh biar lebih kontrol aja yang mana yang apa namanya, yang mana yang ke ke efek si bloomnya ini gitu. Nanti kalau udah penuh 100%, tinggal kita close. Ini ceritanya udah kelar gitu ya, stop gitu ya. No. Ini kita bisa buka di rendering di Keyshot 9 terus di rendering gitu. Nah ini biasanya suka ngilang kan, itu biasanya ada di C, terus di users, terus di public, terus di dokumen Keyshot 9. Nah ini baru keluar tuh renderingsnya, ininya apa, file-filenya. Ini emang agak nyebelin, cuman disimpan aja. Ini kayak aku simpan kayak gini, di pin aja gitu. Terus apa lagi ya, udah mau jam 6. Terus apa lagi ya, oh ini secret teknik ya. aku janjiin kalian bisa secret teknik lah. Nah kalau kita zoom di sini, ini kenapa? Nah kalau kita kita zoom, ini kita ini dulu ya, kita hide dulu ya si lampu ini. Nah kalau kita zoom di sini, ini plastiknya mulus banget nih. Kita pengen ngasih efek, tahu nggak sih kalau plastik itu ada kayak agak-agak geradakan-geradakan gitu. Kalau remote TV gitu kan ada geradakannya, dia nggak terlalu smooth kan sebenarnya. Nah di sini kita bisa masuk ke sini, scene, klik 2 kali, tekstur, nggak usah tekstur, langsung ke atas ya. Ini ada material graph, ini sebenarnya lebih advance sih, yang sebenarnya pengen aku ajarin di pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan. Ini buka aja material graph. Nah di sini ada 2 plastik nih. Ini yang jadi di sini utamanya di sini ya, material ini. Terus yang ini tuh label. Nah ini dia nyambung ke label. Jadi kalau kita buka, ya labelnya hilang. Kalau kita taruh lagi, labelnya ada lagi. Nah ini berarti dibiarin aja. Kita fokus ke surface-nya aja, yang bagian luarnya aja. Gitu. Nah ini kita klik kanan, kita mau ngasih tekstur kan di situ. Terus ke noise texture. Nah ini sebelum kita masukin ke BAM, jadi ini kita pakai BAM yang tadi itu, biar bisa dia naik turun itunya, geometrinya. Kalau kita masukin ke BAM, nah ini sebenarnya belum kelihatan banget nih. Nah ini nih, kelihatan nggak? Ada geradakan gitu kan, kayak habis tonjokin gitu kan. Nah ini kita mencet C biar kelihatan nih. Oh teksturnya kalau dikena di model nih segede ini, kita pengennya lebih kecil, jauh lebih kecil. Kita turunin. Mungkin segede gini kali ya. Segini cukup kali ya. Cet C lagi. Terus kita ke bawah ada bump height, tinggi bumpnya. Kita cet 1 aja. Biar dia makin kelihatan. Nah, ini kelihatan tuh geradakannya. Ini kita turunin lagi deh, biar lebih subtle. Mungkin kecilin lagi scale-nya. Oke.
Saya turunin tuh biar lebih kelihatan. Oke. Nah, kalau kita kamera, oke. Nah, ini dia kelihatan tuh ada semacam efek ya. Mungkin nggak kelihatan kalau dari share screen, cuman kalau di render resolusinya tinggi, ini kelihatan nih. Jadi kayak lebih mirip apa namanya? Lebih mirip plastik beneran gitu. Nah, selain yang tadi, selain pakai noise tadi, ini bisa terserah kalian sebenarnya. Jadi kalau kita tadi ya masuk ke yang tadi material graph, ini kita hapus ya. Kita unselect ya. Misalnya kita pengen masukin yang tadi nih, tadi download. Nah, ini misalnya pengen naro yang anyaman begini, kita drag and drop aja, tarik, nah ini taruh sini, kita taruh ke BAM. Nah, jadilah Lego anyaman. Dan ini teksturnya terserah kalian mau apa namanya, mau polkadot kayak mau apa, kalian bisa nyari ya di sini. Misalnya, minggir dong kalian. Terus minggir. Nah, taruh aja. Cari di Google ya. Misalnya anyaman itu apa ya? Wave ya, wave texture misalnya. Cari aja di sini. Nah, ini tinggal ambil aja, misalnya pakai ini ya. Ini simpan, save gitu ya. Kita mau taruh di sini lagi juga sama. Pakai yang tadi ya. Jadi kan ini hitam putih ya. Kalau kita pakai ini biasa, kita coba ya. Kayak foto biasa. Taruh sini, tarik lagi deh si BAM-nya, taruh sini. Nah, ini bisa juga sama. Jadi kalau kalian pengen ngasih efek yang ini anyaman-anyaman ini kan ya, anyaman furnitur ini apa, plastik ini ya. Nah, ini bisa juga gitu. Ini tinggal dikecilin aja nih, misalnya kalian gitu misalnya. Sip, kalau udah tinggal di close aja, taruh kamera yang oke tadi gitu. Gampang kan? Nah, ini bakal kepake sih kalau kalian pengen nunjukin, oh ini produk ini pakainya apa namanya, pakai fabric loh, pakai apa namanya, pakai kain yang seratnya tuh begini loh Pak gitu. Ini bisa kalian pakai kayak gini. Dan ya mungkin kalau di Fusion nggak bisa kayak gini ya. Ya mesti pakai keyshot dengan cara yang tadi gitu. Gitu deh. Ini aku pakai ini aja dulu, plastik gitu. Si yang tadi lampu keluarin lagi gitu, tapi nggak render. Oke, mungkin dari aku gitu aja sih. Paling masih ada waktu ya, mungkin 4 menit lagi. Nah, iya 4 menit lagi. Ini sih paling kalian kalau misalnya apa ngejar sebelum maghrib mulai, sebelum azan maghrib. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan masih ada yang mau nanya nggak? Maksudnya sekarang gitu, sebelum ini kelar. Mau nanya. ya Kimi ya. Ya. Ya silakan. Laptop yang bagus buat ngerender apa Kak? Ya, aku lagi minum mau muncrat. Abis ini ya aku jelasin ya. Soalnya ada di PPT. Nah, sekalian aja deh ya. Oke, jadi dasarnya itu keyshot ini pakai CPU. Jadi dia nggak pakai graphic card. Sebenarnya bisa pakai graphic card, cuman terlalu demanding ya, terlalu harus graphic card yang tinggi banget yang bisa kompatibel untuk keyshot. Jadi aku rekomendasiin pakai CPU aja di sini. Dan sebenarnya CPU itu, jadi kalau kita punya laptop itu dia ada core kan, ada inti. Jadi ada berapa inti kita laptop itu. Makin banyak makin bagus. Makin sedikit bukan jelek ya, makin nggak secepat ini mungkin ya. Mungkin nggak secepat ngerendernya agak lama gitu. Jadi workflow kalian terganggu gitu. Jadi ini sekalian ada teknik juga. Di sini kita bisa atur tuh mau berapa inti CPU kita yang dipakai. Itu kita klik kanan di toolbar yang atas, ada CPU usage. Nah, di sini kita bisa atur nih. Nah, kebetulan aku punya 16 inti, jadi aku cuma pakai 12-12-nya gitu ya. Bisa juga kalian misalnya aku lagi ngerjain, lagi ngetik tapi pengen juga ngerender gitu misalnya. Pengen pakai 2 inti aja deh untuk render gitu. Itu bisa. Nanti juga di render, juga di bagian render yang beneran ini CPU usage-nya mau berapa.
Jadi misalnya kalau kalian pakai semua inti CPU kalian jadi panas banget, itu bisa kalian reduce jadi 50%, misalnya 8 gitu. Ini trik yang aku pakai sih kalau lagi main game, misalnya aku cuma mau render pakai 4 inti doang, ya tinggal 4 doang. Jadi kalau kita lihat taskbar ya, nah taskbar ini CPU-nya ini udah 42% nih, padahal baru 4 core doang. Kalau aku 100% core-nya, ini udah 100% di sini, naik penuh, dia bakal panas banget gitu. Dan ini bakal jadi lemot kalian lainnya gitu. Jadi biasanya aku kalau kayak gini 3% atau enggak ya 50% itu udah cukup. Baru nanti kalau udah render benerannya baru di pol-polin, tinggal tidur aja, besok-besok udah kelar gitu. Oke, paling lanjut ke ini kali ya, ke aku ada PPT sih tadi mana. Nah ini pertanyaannya Kimi ya tadi. Tadi Kimi kan namanya ya? Iya, Kak. Nah ini Kishot kenapa sih berat banget dipakainya, bahkan sampai ada yang crash gitu. Jadi balik lagi Kishot pakai 100% utilitas CPU atau GPU. Jadi kalau kalian alokasiin semua inti prosesor kalian 100%, itu bakal panas ini jadi thermal throttle atau penurunan performa. Jadi CPU kalian bakal nurunin performa kalian ke titik yang dia masih aman panasnya gitu. Nah karena penurunan performa, aplikasi lain jadi tidak responsif. Jadi mungkin bakal ada yang nanya nih, gue lagi render kok nggak bisa buka Photoshop gitu kan. Nah ini alasan ini sih, lebih ke sini. Jadi karena 100% utilitasnya kepake semua. Terus baik lagi ya, hampir semua aplikasi render tuh kayak gini. Jadi mau pakai V-Ray, mau pakai Blender, mau pakai Corona Render, mau pakai apalagi tuh, macam-macam ya. Itu mungkin AutoCAD juga sama ya, Fusion 360 juga sama mungkin ya, bakal pakai CPU-nya 100% gitu. Jadi semua render engine aplikasi kayak gini semua sih kemungkinan. Terus laptop yang bagus tuh apa sih? Nah aku selalu ngerekomendasiin laptop gaming aja udah. Soalnya ya mungkin kalau ada yang udah pernah lihat laptopnya Gaza kan segede gaban tuh, segede koper. Kalau pernah lihat ya. Itu good. Itu laptop yang good karena pertama mungkin harganya tinggi ya, belasan juta mungkin ya. Cuman itu sudah pasti kamu bakal dapat CPU yang intinya pasti banyak dan performanya tinggi. Terus yang ketiga itu cooling solution ya. Jadi pendinginnya itu lebih bagus karena badannya gede, tebel, nggak ditipis-tipisin gitu. Jadi coolingnya itu bagus. Jadinya pada akhirnya umur laptop kamu tuh lebih panjang gitu. Nah, sedangkan di sisi kiri aku nggak rekomen ya untuk beli Ultrabook atau nggak MacBook yang 13 inci atau 14 inci, apalagi mau MacBook Air ya untuk render itu. Aku bukan yang jelek-jelekin, cuman aku nggak rekomen karena pertama mahal, jelas 20 juta, 15 juta ke atas. Cuman CPU-nya itu intinya dikit banget, bisa cuman dapat 2 inti, 4 inti karena ya mereka kelas-kelas Ultrabook MacBook kayak gini untuk portability kan, jadinya untuk baterainya lebih panjang. Itu makanya kenapa mereka pakai CPU yang intinya tuh sedikit gitu kan. Nah, karena inti CPU-nya sedikit, jadinya performanya nggak tinggi, render kalian bakal lama. Terus yang ketiga yaitu coolingnya, pendinginnya karena mereka tipis banget, jadi fan-nya itu kecil, terus cooling heatsinknya itu kecil banget, jadi nggak bisa mengantisipasi panas yang terjadi karena gara-gara Kishot ini gitu. Jadi ya Ultrabook MacBook itu bukan untuk workstation ya, untuk untuk keyshot ya, untuk terutama itu untuk portability gitu. Jadi kalau kalian yang pengen beli laptop, carilah gaming laptop atau enggak regular laptop yang seharusnya ya yang 2020 tuh minimal udah dapat 8 inti lah. Punya Gaza tuh harusnya 12 kalau nggak salah, dia S7 kan. Nah itu udah good sih. Nah jadi kalau MacBook begini, Kim, ini dulu pernah aku bahas ya, MacBooknya Kimi itu cuman punya 4, dan itu kalau udah panas ya kemana-mana remote-nya gitu. Jadi ya
kalau mau beli ya mendingan laptop gaming aja. Ini lebih kencang, lebih apa namanya, lebih awet lah untuk keyshot, terutama untuk keyshot ya kalau bakal banyak ke situ. Cuman kalau udah tahu gue nggak bakal pakai keyshot, gue cuma mau gambar-gambar doang, mau nonton doang, silahkan beli Ultrabook. Cuman kalau dipaksa main keyshot, mendingan beli laptop gaming aja gitu. Kalau kalian perhatiin sih anak-anak DI ya, itu pasti pakai itu tuh, banyak kan pakai gaming ya. Karena ya kalau nggak mau sih, karena ya udah dari price per performance-nya laptop gaming udah bagus kayak gitu. Sekarang laptop gaming pada murah kok, maksudnya apa namanya, ada yang 9 jutaan itu udah bagus banget gitu kan. Itu udah 8 inti lah, maksudnya udah 8 inti CPU, itu udah cukup untuk render ini gitu. Jadi jangan tergiur karena brand, tergiurlah dengan spek. Karena kerjaan kalian nggak peduli brandnya apa, dia maunya spek gitu. Sampai sini kebayang nggak, Kim? Ya Kak, makasih Kak. Siap, ya. Kalau mau nanya-nanya silahkan kalau mau. Saya Kak, ini laptop ini bagus nggak? Laptop ini cukup nggak untuk render, untuk AutoCAD segala macam? Itu silahkan. Kan ada grup ya di WA. Ya. Tanya aja di sini. Terus oke, yang terakhir, nah sekarang udah punya skill baru. Silahkan bikin hal-hal yang awesome lah. Maksudnya buatlah ide-ide kalian yang di kepala kalian yang kemarin-kemarin nggak kesampaian nih, karena ini ada ide nih cuman nggak bisa bikinnya, nggak bisa presentasiinnya. Sekarang udah bisa pakai keyshot, silahkan dibikin di Fusion, di render dan pamerin ke dunia kayak gitu. Terus ya kalau nggak mau bikin ya upgrade lah portofolionya gitu kan, apalagi yang udah tingkat 3, ntar lagi mau KP kan. Nah itu portofolio kalian bakal dilihat banget sih gitu. Oh ini anak jago nih bikin produknya, terus visualisasinya juga bagus, berarti dia ngutamain skill ya macam gitu. Nah di sini ada juga rekomendasi youtuber ya yang ngasih tutorial keyshot. Nah ini ada 9, ada lebih sih. Ini semuanya aku pernah belajar ke mereka semua, dan mereka apa ya, bisa dibilang kayak para bapak tutorial keyshot lah, karena lumayan langka ya untuk keyshot ininya tutorialnya, nggak sebanyak Vire. Jadi orang-orang ini recommended lah untuk kalian belajar dari mereka gitu. Oke, paling dari aku itu aja sih, tinggal praktis aja, tinggal latihan. Nanti rekaman ini kalian lihat lagi, kalian tonton lagi, kalian cari lagi di YouTube. Kalian butuhnya apa, misalnya pengen kayak tadi tuh, kayak belajar BAM yang tadi, pengen lebih advance misalnya, kalian bisa cari keyshot tutorial BAM misalnya. Ini bakal ada banyak banget sih belajar ya, gitu. Jadi ya haus lah mencari ilmu. Gitu. Mungkin sekian dari aku sih, silahkan Gaza. Oke. Ya udah deh, gara-gara udah jam 6 juga, jadi kita mau tutup dulu. Tapi kan yang sekarang tuh udah ada grup di WhatsApp. Dan grup di WhatsApp ini nanti kalian yang hasil-hasil renderan hari ini tuh bisa kalau misalnya mau nanya lebih lanjut ke kalau misalnya mau nanya lebih lanjut ke kalian nanti bisa langsung ngomong aja. Terus nanti post hasil yang kalian udah buat hari ini di grup itu. Terus tuh udah itu ini sih Kak, aku mau ada simbolis itu dari Kahim DP, Kahim Indes sekarang. Oh, gimana tuh? Terus memberi suatu hal simbolis gitu. Simbolis oh. Gimana? Bagas gimana? Ini memberi apa Meh? Tapi mana Meh? Oh, Meh tuh Kahim ya sekarang ya? Iya, Meh. Oh, iya. Ya. Ini ntar aku. Halo. Share screen dulu deh, bentar ya. Ada suaranya. Kamera Meh. Yo. Di bareng sama David Maubot. Boleh. Halo. Halo Kak. Nah, share dulu nih. Udah. Kok main tara sih, bentar. Aduh, lupa. Lu ganti background, bentar. Oke. Main tara. Di batu-bot Mana sih?
Udah, Meh? Bentar, udah deh. Udah. Oke, sok silahkan, Meh. Oke. Asik. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga buat Kak Ayas. Terima Sore, kasih terutama buat Kak Ayas setelah menyempatkan untuk bisa meluangkan waktu ya di waktu weekend ini untuk mengajari adik-adik tingkatnya gitu yang masih kuliah di DP ITB. Terus mau ngucapin juga makasih buat Gaza dan kawan-kawan dari Profession Indes dan tim komunitas yang udah menyelenggarakan si 3D rendering basic workshop ini gitu ya. Semoga nanti ada peningkatan gitu ya secara perlahan tapi pasti dari teman-teman Indes secara tugas mungkin atau misalnya kekaryaan pribadi masing-masing, portofolionya jadi makin keren gitu ya. Dan jadi terus termotivasi lah untuk bikin karya produk yang keren selanjutnya. Betul, Oke, betul. itu aja mungkin. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari juga di tugas masing-masing. Amin, amin. Nah, nuhun, Meh. Jadi ini sertifikatnya, Kak, ya, nggak bisa dikasih gitu ya. Gak apa-apa, gak apa. Ya, terus nanti sebelum apa? Di screenshot. Ya dia mau foto bareng dulu, mau foto bareng. Oh, boleh, boleh. Dan sama mana bisa ini nggak, Meh? Bisa semua orang yang ikut boleh tolong hidupin kamera untuk Oh iya. supaya di screenshot dan bisa masuk history. Oke. Oke. Wah, Dimas buka Dim. Ya. Yo, Dua nih. ini tamu Kak dari himpunan sebelah nih, Kak. Nyusup. Oh, ada Wawong. Si Wawong. Ada 2019 juga nih. Ya, Oh. 19 juga. Ayo, yang lain masih ada nggak? Yang lain. Foto. Ignis. Nih. Nas, ayo Nas. Enas. Wah, udah gak ada lagi kayaknya nih. Enggak, masa sih gini doang sih. Nah. Bayangan, yoi. Ya Allah, itu siapa? Ignas. Ayo, di yang lain-lain yuk. Itu kita bisa sholat gitu. Terus masih gini, gimana? Lucu banget. Oke. Terus gini ya, udah tuh ya. Ayas dapat salam dari Kak Ayub, katanya kangen. Lol. Apa kabar, Ayub? Nah, dari suami. Dari suami. Ayub. Sholat ini. Salam ya, Kak Ayub ya. Yuk, foto. Terus sok. Nah, itu mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Anjay. Udah ya? Keren. Sekali lagi. Wah, oh iya udah. Sekali lagi. Ayo, 3, 2, 1. Oke, mantap. Siap. Oke deh, makasih semuanya udah pada datang. Makasih Kak Ayat, makasih banget Kak Ayat sudah bantu. Sama-sama. Terus nanti nanti bakal recordingnya nanti bakal disimpan